Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Maharani dengan NIM S1E1 24051. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai progres pembelajaran saya pada website Red Hat. Nah, eh, di sini saya sudah mempelajari beberapa bagian pada website Red Hat ini. Saya akan mulai menjelaskan pada bagian pertama, yaitu perkenalan. Nah, seperti yang sudah saya pelajari sebelumnya, pada bab yang ini itu dia berisi penjelasan singkat mengenai bagaimana sih memulai dasar-dasar Linux. Nah, memulai dasar-dasar Linux itu adalah materi pengantar yang bisa membantu pengguna baru seperti kami untuk memahami cara menggunakan Red Hat Enterprise Linux atau biasa disingkat sebagai RHEL, baik menggunakan desktop maupun command line. Nah, materi ini itu dirancang agar peserta seperti kami itu bisa mengenal dasar-dasar sistem operasi Linux sebelum melanjutkan ke tingkat yang lebih jauh lagi gitu. Nah, untuk tujuan kursus ini sendiri itu untuk mempersiapkan para peserta seperti kami untuk menggunakan dan beradaptasi dengan Red Hat Enterprise Linux 9. Dan untuk target pesertanya itu sendiri adalah pengguna-pengguna baru yang baru mengenal Linux. Contohnya seperti mahasiswa atau pelajar seperti kami yang mungkin nantinya akan membutuhkan Linux untuk tugas eh, atau pembelajaran. Dan juga target pesertanya itu untuk individu yang nantinya akan bekerja dengan sistem berbasis Linux di masa depan nantinya. Nah, untuk syaratnya sendiri itu tidak banyak, hanya untuk hanya diharapkan para peserta itu bisa mengetahui penggunaan komponen dasar komputer seperti mouse, keyboard, dan juga monitor. Jadi tidak diperlukanlah pengalaman-pengalaman sebelumnya yang berkaitan dengan Linux begitu ya. Berpengalaman dengan Linux itu tidak diwajibkan. Nah, itu dia. Selanjutnya kita masuk pada lingkungan labnya. Nah, pada tampilan ini, itu dia berisi status mesin virtual atau virtual mesin. Nah, tampilan ini itu menunjukkan daftar mesin virtual atau virtual mesin yang sedang dibuat atau dijalankan untuk kebutuhan lab Linux punya saya gitu. Nah, setiap baris itu mewakili satu virtual mesin yang memiliki fungsi yang berbeda-beda dalam lingkungan belajar. Nah, di sini saya akan spill nama-nama mesinnya itu apa saja. Nama-nama virtual mesinnya itu ada di sebelah kiri. Ini nama jenis-jenisnya. Nah, yang pertama itu ada benteng pertahanan. Kalau di translate ke bahasa Inggris itu dia Bastion. Bastion ya. Nah, biasanya kalau Bastion ini tuh dia virtual mesin yang bertugas dalam keamanan atau firewall. Terus ada Classroom atau kelas. Nah, si Classroom ini itu dia merupakan mesin utama yang mewakili lingkungan kelas. Selanjutnya ada Servera. Nah, Servera ini itu dia adalah server utama untuk latihan. Kemudian ada utility atau kegunaan, nah virtual mesin tambahan untuk fungsi tertentu. Kemudian ada workstation atau stasiun kerja. Nah, workstation atau desktop ini apa namanya workstation ini itu adalah desktop yang digunakan untuk praktik pengguna. Oke. Kemudian di sebelah sini itu ada status mesinnya. Nah, di kolom tengah ini itu ada si status mesinnya. Nah, jadi sebelum muncul seperti ini, itu kita harus building dulu virtual mesinnya. Jadi kita harus pencet tombol buat dulu virtual mesinnya.
Nah, di sini, sebelum semuanya aktif seperti ini, itu ada beberapa ada apa namanya, ada status lain, eee, seperti building. Nah, sebelum aktif itu dia, apa namanya, kondisinya itu building terlebih dahulu, atau virtual mesinnya itu sedang dibuat atau dibangun oleh sistem. Nah, kalau masih building statusnya, berarti dia belum bisa digunakan. Nah, seterusnya kalau misalnya sudah di building, maka statusnya itu akan berubah menjadi aktif. Nah, kalau seperti ini berarti virtual mesinnya itu sudah aktif dan sudah siap untuk digunakan. Nah, terus di sini kalau misalnya kita mau stop, ya, kita mau stop, itu virtual mesinnya akan mati. Akan tetapi itu bisa dijalankan lagi, bisa dinyalakan lagi. Nah, saat status building yang seperti saya sudah apa namanya sebutkan tadi, kalau misalnya statusnya itu building, kita cuman perlu tunggu saja sampai dia statusnya itu berubah jadi aktif dan bisa dijalankan. Kemudian ada tombol action atau tombol tindakan yang berwarna merah di sebelah sini. Nah, tombol merah tindakan atau action ini itu berisi opsi untuk mengelola virtual mesin. Misalnya, coba kita pencet ya. Nah, di sini tuh ada berbagai macam pilihan, ada start, ada shutdown, ada power off, ada reset. Nah, ini itu tergantung pada status virtual mesin ya. Kalau misalnya dia masih apa namanya? Kalau misalnya dia masih building mungkin actionnya bisa berubah ada start, stop, reboot, dan delete gitu. Jadi tergantung pada status virtual mesinnya untuk tombol di sebelah sini. Oke, selanjutnya ada tombol open console atau buka konsol yang warna hijau di ujung sebelah kanan. Nah, ini itu dia fungsinya untuk membuka terminal atau konsol virtual mesin tersebut secara langsung, seperti membuka layar komputer virtual lah. Nah, dengan konsol ini itu kita bisa login ke sistem, terus kita juga bisa jalankan perintah Linux, terus kita bisa ikuti instruksi labnya, dan kalau statusnya masih building, tombolnya ini itu dia tidak akan ada atau tidak akan aktif gitu. Nah, selanjutnya di sini ada auto stop dan auto destroy in 7 days. Auto stop in 11 menit ago dan auto destroy in 7 days. Nah, ini itu artinya dia akan berhenti otomatis dalam 11 menit lagi. Jadi dia akan virtual mesinnya akan otomatis dihentikan kalau misalnya dia tidak digunakan dalam 11 menit. Kemudian akan dihancurkan otomatis dalam 7 hari. Kalau misalnya dalam 7 hari itu tidak ada kegiatan lain, berarti virtual mesinnya akan dihapus total otomatis dalam 7 hari gitu. Nah, ini itu dibuat fungsinya agar server Red Hat itu tidak penuh seperti itu. Untuk halaman ini saya rasa sudah cukup. Selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua. Nah, jadi di sini ada gambar classroom environment. Nah, gambar ini itu dia menunjukkan struktur jaringan virtual yang digunakan dalam lab Red Hat. Nah, tujuannya adalah agar kita bisa tahu bagaimana mesin-mesin virtual atau workstation, server, bastion, dan sebagainya itu saling terhubung di dalam lingkungan praktik. Oke, kita bahas satu-satu. Di sini ada Classroom Content Materials. Nah, atau materi kelas. Nah, ini itu adalah server yang menyimpan materi pelatihan, menyimpan file lab, dan juga research yang diperlukan selama kursus ini itu berlangsung. Nah, server ini itu terhubung ke internet dan facility network agar bisa mengambil atau memperbarui konten. Itu selanjutnya ada Classroom Network. Nah, Classroom Network ini itu adalah jaringan utama kelas. Jadi di sini adalah tempat server materi itu terhubung semua. Nah, dari jaringan ini akan ada koneksi menuju Bastion seperti yang ada di atas ini. Bastion itu adalah mesin penghubung atau jump hostnya. Nah, Bastion itu adalah mesin perantara yang digunakan untuk mengakses jaringan lab secara aman.
Nah, semua akses ke student network ini biasanya harus melewati Bastion terlebih dahulu untuk alasan keamanan dan pengaturan kontrol. Nah, Bastion itu terhubung pada Classroom Network, Student Network, dan Student Network. Jadi Bastion itu istilahnya sebagai gerbang masuklah ke lingkungan lab mahasiswa seperti itu. Nah, tadi sudah disebutkan, student network itu terhubung pada Bastion. Student network itu apa sih? Nah, student network itu adalah jaringan tempat mesin-mesin virtualnya kita itu berada. Jadi, di dalam student network itu juga ada workstation dan server. Nah, workstation itu adalah mesin komputer virtual yang kita gunakan sebagai pengguna. Nah, disinilah kita buka terminal, kita edit file, kita jalankan perintah, dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian ada servera. Nah, si servera ini itu adalah server utama untuk latihan. Biasanya itu digunakan untuk konfigurasi layanan, untuk manajemen sistem, untuk tugas-tugas administrasi Linux, dan lain sebagainya juga. Jadi, keduanya itu terhubung ke switch virtual yang berada dalam student network. Nah, jadi alur kerjanya, versi singkatnya nih ya, jadi internet itu menyediakan koneksi ke materi pelatihan. Kemudian dia terhubung ke Classroom Content Materials yang bertugas untuk menyimpan materi. Kemudian Classroom Content Materials ini dia terhubung ke Classroom Network. Dia fungsinya untuk menghubungkan materi kelas dengan Bastion. Nah, si Bastion ini itu terhubung pada Student Network. Bastion ini beru be meru berupa mesin perantara untuk masuk ke jaringan lab mahasiswa. Nah, lab mahasiswa ini adalah student network-nya. Student network ini itu tempat mesin workstation dan server berada gitu. Jadi kita lakukan praktik di workstation, kemudian kita akses server atau sistem lain melalui jaringan ini. Seperti itu. Oke. Selanjutnya di dalam pembelajaran ini, sistem komputer utama untuk kegiatan pembelajaran langsung itu adalah workstation, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian mahasiswa juga itu menggunakan mesin lain untuk kegiatan ini yaitu server. Nah, kedua sistem ini itu berada di dalam labexample.com atau domain DNS. Nah, semua sistem komputer itu memiliki akun pengguna standar atau student yang menggunakan kata sandi student.root. Nah, kata sandi pengguna di semua sistem siswa adalah Red Hat. Gitu. Nah, di sini ada mesin kelas. Nah, nama mesinnya itu ada bastionlabexample.com, ini alamat IP-nya, dan perannya itu sebagai sistem gateway untuk menghubungkan jaringan pribadi siswa ke server kelas. Jadi dia ini harus selalu berjalan, tidak boleh tidak berjalan. Kemudian ada example classroomexample.com. Ini alamat IP-nya yaitu 172.25.254.254. Perannya itu sebagai server yang menyimpan materi kelas yang dibutuhkan. Kemudian ada workstationlabexample.com. Alamat IP-nya seperti yang bisa dilihat di sini, dia perannya sebagai stasiun kerja grafis untuk penggunaan siswa. Kemudian ada server labexample.com, alamat IP-nya di sebelah sini juga, dan dia perannya untuk server terkelola. Nah, sebenarnya fungsi utama mesin ini atau bastion ini adalah sebagai router antara jaringan yang akan menghubungkan mesin-mesin siswa dan jaringan kelas. Jadi kalau bastionnya mesin itu mati, maka mesin-mesin siswa yang lain dapat mengakses sistem yang berada di jaringan siswa masing-masing. Nah, beberapa sistem di ruang kelas itu menyediakan layanan pendukung, dua server yaitu content.example.com dan materials.example.com. Nah, ini tuh merupakan sumber perangkat lunak dan materi laboratorium dalam kegiatan praktikum. Nah, informasi tentang cara menggunakan server ini itu tersedia dalam instruksi untuk kegiatan tersebut, yaitu workstation, mesin virtual yang menyediakan kegiatan ini. Jadi baik mesin classroom dan bastion itu harus selalu berjalan agar lingkungan laboratorium itu dapat digunakan dengan optimal dan baik gitu. Nah, di sini ada catatannya, kalau misalnya kita masuk ke server mesin, kita mungkin lihat pesan tentang aktivasi cockpit console web. Nah, ini kita abaikan saja pesannya, gitu. Kemudian, di sini kita masuk pada materi bagaimana kita mengendalikan sistem kita, gitu. Nah, di sini kita ditugaskan untuk menggunakan komputer jarak jauh di ruangan kelas Red Hat Online Learning atau ROLL. Nah, kursus mandiri
itu diakses melalui aplikasi web yang dihosting di roll.redhat.com. Kemudian kita masuk ke situs ini dengan kredensial pengguna portal pelanggan Red Hat kita gitu. Kemudian kita kontrol mesin virtualnya. Nah, mesin virtual di lingkungan kelas ini itu dikontrol melalui kontrol antarmuka halaman web. Nah, status setiap mesin virtual di kelas itu ditampilkan pada tab lingkungan lab. Seperti yang muncul di sebelah sini gitu ya. Oke, kemudian ada status mesin. Nah, status mesinnya itu ada building, active, dan stop. Kalau building berarti mesin virtualnya sedang dibuat. Kalau aktif berarti mesin virtualnya sedang berjalan dan sudah tersedia. Dan mungkin dan bisa digunakan gitu. Kalau misalnya stop atau berhenti, berarti mesin virtual itu dimatikan sepenuhnya. Dan saat dinyalakan, mesin virtual itu akan melakukan booting ke kondisi yang sama seperti sebelum dimatikan. Jadi kondisi disknya itu tetap dipertahankan. Ya sebenarnya saya sudah jelaskan tadi ya, cuman kita ulang saja. Ini tindakan kelasnya itu ada create, creating, delete, start, starting. Nah, kalau create itu dia berarti kita membuat ruang kelas atau role. Nah, membuat dan memulai semua mesin virtual yang dibutuhkan untuk ruang kelas ini. Nah, proses pembuatan itu dapat memakan waktu beberapa menit. Kemudian ada creating atau menciptakan. Nah, mesin virtual class roll itu berarti sedang dibuat dan membuat dan menjalankan semua mesin virtual yang dibutuhkan untuk kelas ini. Nah, proses pembuatan itu dapat memakan waktu beberapa menit. Terus ada delete atau menghapus. Nah, hapus kelas roll itu berarti kita hancurkan semua mesin virtual di kelas. Jadi semua pekerjaan yang tersimpan di disk sistem itu akan hilang sepenuhnya. Kemudian ada start. Kalau start itu berarti kita jalankan semua mesin virtual di kelasnya. Kalau starting berarti dia semua mesin virtualnya itu sedang menyala semuanya di kelas itu. Kemudian ada stop. Berarti kita hentikan semua mesin virtual yang ada di kelas. Gitu. Nah, kemudian ada tindakan mesin. Nah, eee, ada open console. Nah, kalau open console itu dia berarti kita hubungkan ke konsol sistem mesin virtual di tab browser baru. Jadi kita bisa masuk langsung ke mesin virtual, kemudian kita jalankan perintahnya jika diperlukan. Kemudian biasanya itu kita masuk ke workstation mesin virtual saja, lalu kita gunakan SSH untuk terhubung ke mesin virtual lainnya. Kemudian ada action start. Kalau action start itu berarti kita mulai atau nyalakan mesin virtualnya. Kemudian ada action shutdown, berarti kita matikan mesin virtual dengan baik dan pertahankan isi disknya. Kemudian ada action power off. Kalau action power off itu dia berarti matikan paksa mesin virtual sambil kita tetap pertahankan isi disknya. Jadi tindakan ini itu setara dengan memutus daya mesin fisik. Dan yang terakhir itu adalah action reset. Kalau action reset itu dia berarti kita matikan paksa mesin virtual dan kita atur ulang penyimpanan terkait ke kondisi awal. Jadi semua pekerjaan yang tersimpan di disk sistem itu akan hilang. Jadi pada awal latihan kita itu kalau misalnya kita diinstruksikan untuk setel ulang satu simpul mesin virtual, maka kita klik tindakan setel ulang hanya untuk mesin virtual spesifik tersebut. Nah, pada awal latihan juga, kalau diinstruksikan untuk mengatur ulang semua mesin virtual, maka kita klik tindakan atur ulang pada setiap mesin virtual dalam daftar. Nah, kalau misalnya kita ingin kembalikan lingkungan kelas ke keadaan semula di awal kursus, kita tinggal klik delete atau hapus untuk menghapus seluruh lingkungan kelas. Nah, setelah dihapus, kita klik buat lagi untuk menyediakan serangkaian sistem kelas baru. Ini disclaimer, operasi hapus itu tidak bisa dibatalkan. Jadi kalau semua pekerjaan yang telah selesai di lingkungan kelas dihapus, maka semuanya akan hilang. Gitu. Kemudian ada bahasa Inggris ini the auto stop dan auto destroy timers atau timer berhenti otomatis dan hancur otomatis. Jadi, pendaftaran Red Hat Online Learning itu memberikan kita alokasi waktu komputer yang tetap. Jadi, untuk membantu menghemat waktu yang dialokasikan, kelas roll itu akan menggunakan pengatur waktu yang akan mematikan atau menghapus lingkungan kelas ketika pengatur waktu yang sesuainya itu sudah berakhir. Nah, untuk menyesuaikan pengatur waktu, itu kita temukan dua tombol plus di bagian bawah halaman manajemen khusus. Kita klik tombol berhenti otomatis
plus untuk menambahkan 1 jam lagi ke pengatur waktu berhenti otomatis. Kemudian kita klik tombol hapus otomatis plus untuk menambahkan 1 hari lagi ke pengatur waktu hapus otomatis. Jadi berhenti otomatis itu memiliki batas waktu maksimum 11 jam dan hapus otomatis itu memiliki batas waktu maksimum 14 hari. Jadi kita pastikan untuk selalu setel pengatur waktu saat kita mau kerja gitu. Supaya lingkungannya kita itu tidak mati secara tiba-tiba gitu. Jadi kita harus selalu berhati-hati untuk setel ulang pengatur waktunya, dan kita tahu kapan dia akan berhenti gitu. Selanjutnya, kita masuk pada, melakukan latihan di laboratorium atau performing lab exercise. Nah, pada, jenis aktivitas lab ini, itu ada yang pertama latihan ter astagfirullah. Ini ada a guided exercise. Nah, guided exercise itu berarti latihan terbimbing. Nah, ini itu adalah latihan praktik langsung yang mengikuti bagian presentasi. Jadi, latihan ini itu akan memandu kita untuk melalui prosedur yang harus dilakukan langkah demi langkah, gitu. Kemudian ada a quiz is typically used. Jadi, kuis yang biasanya digunakan. Jadi, saat memeriksa pembelajaran berbasis pengetahuan atau saat aktivitas langsung tidak praktis karena alasan lain. Kemudian ada lab akhir. Nah, lab akhir bab. Nah, ini itu adalah aktivitas langsung yang dapat dinilai untuk membantu kita menguji pembelajarannya kita. Jadi, kita itu mengerjakan serangkaian langkah tingkat tinggi berdasarkan latihan terpadu di bab tersebut. Tetapi langkah-langkah tersebut itu tidak membantu kita untuk melalui setiap perintah. Jadi solusinya disediakan dengan panduan langkah demi langkah, step by step gitu. Selanjutnya ada laboratorium tinjauan komprehensif. Nah, ini digunakan di akhir kursus. Jadi, aktivitas ini juga merupakan aktivitas langsung yang dapat dinilai dan mungkin mencakup seluruh materi kursus. Nah, kita mengerjakan spesifikasi tentang apa yang harus dicapai dalam aktivitas tersebut. Nah, tanpa menerima langkah-langkah spesifik untuk melakukan ini, sekali lagi solusi yang diberikan dengan panduan step by step yang memenuhi spesifikasi. Nah, untuk mempersiapkan lingkungan awal lab ini, kita itu di awal harus, di awal setiap aktivitas praktik itu kita harus jalankan lab start, perintah dengan nama aktivitas yang ditentukan dalam instruksi aktivitas gitu. Demikian pula di akhir setiap aktivitas praktik. Jadi jalankan perintah lab finish dengan nama aktivitas yang sama untuk membersihkan setelah aktivitas. Jadi setiap aktivitas praktik itu memiliki nama yang unik dalam setiap mata kuliahnya. Nah, ini untuk sintaks menjalankan skrip latihan, kita bisa lihat di sini, ini sintaksnya. Nah, ini itu adalah tindakan atau action, pilihan start, grade, atau finish. Nah, semua latihan itu mendukung start dan finish. Jadi, hanya lab akhir bab dan lab tinjauan komprehensif yang mendukung grade. Nah, untuk awalnya itu tindakan ini start memverifikasi sumber daya yang diperlukan untuk memulai latihan. Kemudian tindakan ini dapat mencakup atau mengonfigurasi pengaturan, membuat sumber daya, memeriksa layanan prasyarat, dan memverifikasi hasil yang diperlukan dari latihan sebelumnya. Jadi kita bisa melakukan latihan kapan saja, bahkan tanpa kita lakukan latihan sebelumnya. Jadi bisa lompat-lompat gitu. Kemudian nilai. Nah, untuk aktivitas yang dapat dinilai atau grade tindakan tersebut itu mengarahkan lab perintah untuk mengevaluasi pekerjaannya kita dan menampilkan daftar kriteria penilaian dengan status pass atau fail untuk masing-masing kriteria. Jadi untuk mencapai status pass atau berhasil untuk semua kriteria, kita harus perbaiki kegagalan dan jalankan kembali grade tindakan tersebut. Kemudian ada menyelesaikan. Nah, tindakan ini itu finish membersihkan sumber daya yang dikonfigurasi selama latihan. Jadi, kita dapat melakukan latihan sebanyak yang kita inginkan. Nah, perintah ini lab mendukung penyelesaian tab, misalnya untuk menampilkan semua latihan yang dapat kita mulai. Kemudian kita masukkan lab start, lalu kita tekan tombol tab 2 kali. Saya lihat dulu ABS-nya, jangan sampai dia tidak berjalan. Ternyata masih berjalan. Kita lanjut. Oke, selanjutnya ini bab 1 pengantar Linux. Itu tadi untuk pengantar si Red Hat-nya tentang dasar-dasar Linux-nya, apa yang kita ketahui tentang Linux, kemudian juga apa namanya tentang
cara kerja, websitenya, kemudian tentang, bagian praktiknya atau lingkungan labnya, itu penjelasan mengenai tombol-tombolnya, itu semua dijelaskan pada bagian B, kemudian di sini kita masuk pada bagian satu bab satu pengantar Linux. Nah, di sini, sasarannya itu kita akan menjelaskan tujuan Linux dan distribusi Linux. Kemudian untuk bagian-bagiannya itu ada distribusi Linux dan latihan terpadu, kemudian ada pengantar Linux atau kuis. Sini kita masuk di distribusi Linux. Tujuannya itu adalah untuk, kita definisikan Linux sebagai kernel dan sistem operasi. Kemudian kernel Linux. Nah, kernel Linux itu, meskipun orang seringkali menyebut Linux sebagai sistem operasi, sebenarnya Linux itu adalah kernel. Nah, dalam ilmu komputer, kernel itu adalah perangkat lunak yang bertanggung jawab untuk memboost sistem. Jadi kernel itu memuat driver untuk mengenali perangkat yang terpasang, seperti keyboard, mouse, layar, dan lain sebagainya. Dan dia untuk mengelola proses perangkat lunak, Linux itu awalnya didirikan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Nah, saat itu dia adalah seorang mahasiswa ilmu komputer di Finlandia. Nah, Torvalds itu membuat kernel tersedia untuk semua orang dengan menggunakan lisensi publik umum GNU atau GPL gitu untuk melisensikan kode. Nah, model lisensi ini itu memastikan bahwa kode berlisensi dapat digunakan untuk tujuan apapun selama perubahan publik dikontribusikan kembali ke proyek. Nah, setelah Torvalds mengumumkan proyek tersebut kepada pengembang lain di internet, nah para programmer dari seluruh dunia itu menyumbangkan kode ke kernel Linux. Di antara kontributor awal tersebut adalah Red Hat yang telah berkontribusi pada pengembangan sistem operasi Linux sejak tahun 1993 gitu. Nah, selanjutnya pada tahun 1998 ada Christine Peterson itu menciptakan istilah sumber terbuka untuk mendeskripsikan kode yang dibuat secara kolaboratif dan dibagikan secara bebas. Nah, Linux itu mendapatkan popularitas di kalangan pengembang karena semua kodenya itu tersedia untuk dipelajari, dimodifikasi, dan dibagikan. Nah, Linux itu diadopsi oleh administrator sistem di seluruh dunia. Jadi, kernel Linux yang dikombinasikan dengan aplikasi yang ditulis oleh Project GNUS, not Unix GNU, itu mirip dengan sistem operasi server Unix yang ada. Jadi, tetapi dia berjalan pada perangkat keras komoditas. Nah, saat ini Linux itu tersedia bagi siapapun yang ingin menjalankannya. Eee, dan, bagi pengemban manapun yang ingin membangunnya. Linux itu umum digunakan di server, cloud, desktop, dan laptop, serta perangkat konsumen seperti Android, Chromebook, dan sistem DEC, gitu. Kemudian ada tujuan kernel. Nah, ketika kita, menyalakan komputer, ada sebuah chip pada motherboard yang dimuat dengan firmware. Dia tuh untuk mencari hard drive yang berisi aplikasi yang disebut pemuat boot atau apa ya, bootloader. Ya, bootloader. Benar. Bootloader itu adalah perangkat lunak yang memuat kode sistem operasi ke dalam memori untuk dieksekusi. Jadi setelah komputer itu menemukan bootloader, bootloader-nya itu mengambil alih proses boot dan menemukan kernel. Nah, kernelnya ini itu dimuat ke dalam memori. Nah, kemudian memeriksa perangkat keras dan memuat driver yang sesuai untuk perangkat keras komputer yang terdeteksi. Kemudian Service Manager itu diluncurkan dan menyediakan jaringan grafik, suara layar, login dan sebagainya gitu. Nah, setelah proses booting selesai, kernel akan tetap berjalan di latar belakang, tetapi kita akan diminta untuk masuk agar dapat membuka antarmuka ke aplikasi di komputer. Nah, di Linux kita itu memiliki akses kedua antarmuka. Jadi antarmuka pengguna grafis atau GUI itu adalah antarmuka tunjuk dan klik di mana data direpresentasikan oleh icon dan tampilan visual. Nah, shell terkadang juga disebut terminal atau konsol. Nah, ini adalah perintah teks saja yang memungkinkan kita mengetik dan menjalankan perintah.
Kemudian banyak pengguna Linux sering menggunakan kedua antarmuka tersebut. GUI menyediakan konvensi umum desktop seperti icon untuk berkas dan folder, menu dan sebagainya. Kemudian shell efisien itu dapat diprogram dan lebih cepat daripada menggunakan GUI melalui jaringan. Nah, kursus ini itu mengajarkan keduanya. Kemudian tinjauan umum distribusi Linux. Nah, individu dan perusahaan itu membangun Linux dari komponen-komponennya dan kemudian mendistribusikannya secara daring agar dapat digunakan oleh orang lain. Ketika kita unduh Linux sebagai sistem operasi, kita itu mengunduh distribusi dari Linux juga. Sebuah distribusi itu sering disebut distribution atau disingkat adalah versi khusus dari sistem operasi Linux dan dapat diproduksi oleh siapa saja yang memiliki keterampilan dan kebutuhan untuk membukanya. Nah, sebagian besar distribusi itu dirancang untuk tujuan tertentu. Misalnya, Raspberry Pi adalah sistem tertanam berdaya rendah seukuran kartu kredit, sehingga menjalankan distribusi Linux yang hanya menyediakan driver dan layanan khusus yang dibutuhkan oleh perangkat keras. Nah, bahkan terdapat lebih sedikit perangkat lunak dalam Universal Basic Image atau UBI. Nah, Red Hat karena digunakan sebagai fondasi untuk layanan cloud yang tidak memerlukan pustaka seperti yang dibutuhkan komputer fisik. Sebaliknya, distribusi Fedora berisi driver untuk perangkat keras konsumen terbaru guna memastikan printer, kartu suara, kartu grafis, webcam, dan peripheral lainnya berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian ada distribusi Linux yang paling menonjol, itu cenderung diproduksi secara konsisten dan handal. Nah, beberapa distribusi itu didukung oleh perusahaan seperti Red Hat, sementara yang lain merupakan upaya sukarela. Nah, distribusi Linux yang populer mencakup proyek-proyek seperti berikut. Yang pertama, ada Red Hat Enterprise Linux atau RHEL. Nah, itu adalah distribusi populer di server dan cloud. Nah, RHEL ini itu berfungsi pada stabilitas dan dukungan jangka panjang dan dikembangkan oleh Red Hat. Kemudian ada CentOS. Nah, ini adalah platform pengembangan untuk Red Hat Enterprise Linux dan CentOS dikembangkan oleh Red Hat dan para sukarelawan. Kemudian ada Fedora. Nah, ini tuh berfokus pada jadwal rilis yang cepat agar dapat menyediakan fitur-fitur terbaru. Fedora itu digunakan sebagai fondasi untuk CentOS dan RHEL. Kemudian Fedora itu dikembangkan oleh para sukarelawan yang didukung oleh Red Hat. Selanjutnya ada Debian. Nah, Debian itu adalah proyek sukarela lagi yang berfokus pada stabilitas dan dukungan jangka panjang. Nah, ada banyak distribusi turunan Debian gitu. Kemudian ada dia berpindah-pindah distribusi Linux ini itu seperti membeli ponsel baru gitu, analoginya. Konsep dasarnya itu memang berbeda, tapi kita mungkin perlu mempelajari aplikasi mana yang harus digunakan untuk memasang aplikasi. Nah, letak tombol untuk bergabung ke jaringan, cara mengubah pengaturan tertentu, atau cara keluar dari sistemnya. Nah, kursus ini itu akan membantu kita untuk mengenal teknologi Linux yang umum digunakan di berbagai sistem Linux, baik kita menggunakan Linux di laptop maupun sebagai kontainer yang berjalan di cluster OpenShift di cloud. Nah, kita akan mempelajari cara berinteraksi dengan desktop serta perintah-perintah penting yang kita perlukan untuk bekerja secara efisien di terminal Linux. Kemudian kita identifikasi distribusi Linux suatu sistem. Nah, kursus ini berbasis sistem Red Hat Enterprise Linux. Seperti banyak distribusi lainnya, Red Hat Enterprise Linux itu menggunakan desktop GNOME sebagai GUI-nya karena distribusi itu menggunakan begitu banyak komponen umum, distribusi yang kita gunakan itu tidak selalu jelas. Nah, kita bisa mengidentifikasi distribusi sistem Linux dengan berbagai cara. Misalnya, kita bisa lihat informasi sistem dari aplikasi pengaturan di GUI. Nah, informasi ini mencakup memori, prosesor, penyimpanan, dan juga properti sistem lainnya. Kemudian, untuk mengakses informasi sistem, setelah kita masukkan ke sistem, kita klik aktivitas di pojok kiri atas desktop, kemudian kita ketik di kolom pencarian yaitu settings. Kemudian kita klik hasilnya atau tekan enter pada papan ketiknya kita, kemudian di jendela pengaturan itu kita gulir atau kita scroll ke bawah, daftar di panel kiri dan kita klik about atau tentang. Nah, di situ kita bisa verifikasi nama distribusi beserta versi sistem operasinya di kotak nama iOS. Nah, saya kira itu saja, progres pembelajaran saya pada website Red Hat ini, pada platform Red Hat ini. Di sini saya, memahami mengenai, apa itu Linux, pengantar Linux, kemudian juga saya memahami mengenai cara kerja, si website atau platform Red Hat-nya ini. Mulai dari, apa namanya,
apa, red hat-nya, kemudian komponen-komponen yang ada pada bagian, lingkungan lab-nya, itu sudah saya pahami dan saya, mengerti begitu. Kemudian selanjutnya saya akan terus mempelajari lagi mengenai, platform Red Hat ini. Untuk progres kali ini saya cukupkan sampai di sini. Saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.